Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para Bapak Ibu sekalian. Untuk hari ini kita akan membahas tentang kerangka teori dan kerangka konsep yang terkait dengan pertemuan kita yang kelima ya. Nah, kemarin sudah tentang masalah, tentang tujuan, sekarang teori dan konsepnya. Kalau kita sudah punya masalah penelitian, tentu kita perlu ada teori untuk melandasi bagaimana caranya memecahkan masalah tersebut. Kerangka teori ini dihasilkan dari analisis dan kajian-kajian teori yang lain. Misalnya, sekarang kita mau memecahkan masalah tentang COVID-19. Berarti teori tentang virus COVID-19 ini perlu kita kaji. Dari mana dia berasal, kemudian penularannya melalui apa, kemudian komponen COVID itu sendiri apa, bahan-bahan apa yang bisa menjadi obat dan sebagainya, itu perlu dianalisis, perlu diteliti. Ya. Setelah sampai pada kerangka teori, nanti akan muncul kerangka konsep. Kerangka teori itu merupakan keseluruhan rangka dari teori terkait dengan COVID-19. Sedangkan kerangka konsep itu masuk ke dalam apa yang mau kita teliti saja. Karena siapa tahu nanti ada yang ingin meneliti bahan-bahan apa saja yang cocok digunakan untuk APD. Atau ingin meneliti apa misalnya hand sanitizer yang cocok untuk digunakan dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 ini. Atau kita mau meneliti tentang bahan reaktif apa yang ada dalam herbal sehingga memiliki reaksi positif terhadap COVID-19. Nah, itu masuk dalam kerangka konsep. Kerangka konsep ini beda-beda ya. Jadi hanya fokus pada yang kita teliti saja sehingga menghasilkan sebuah hipotesis. Nah, kita masuk ke dalam definisi kerangka teori. Kerangka teori adalah kemampuan seorang meneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Kemarin ada yang ingin meneliti tentang COVID. Nah, ini tentang apanya nih? Dukungan keluarga terhadap pasien. Berarti kita harus mengumpulkan teori-teori dukungan keluarga dan bagaimana keluarga dapat mendukung pasien penderita COVID-19 ini supaya dia cepat sembuh atau hasilnya lebih baik. Gitu kan perlu kerjasama antara keluarga dengan pihak rumah sakit dan tenaga kesehatan. Termasuk bagaimana cara pencegahan supaya tidak menular lebih banyak. Nah, itu kita akan bicara tentang epidemiologi, bicara tentang teori penularan itu seperti apa, yang ada agent, host, penjamu, ya, proses transfer. Nah, itu semua adalah teori. Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroti masalah. Jadi kalau kita sudah punya masalah, kita kembali ke teorinya apa. Bagaimana cara menyelesaikannya. Kalau kita memiliki sumbangsih terbaru, oh misalnya dalam saat ini kan COVID-19 belum tahu nih, selain diinformasikan bahwa dapat ditangkal oleh plasma penderita COVID yang sudah sembuh, apalagi bahan-bahan yang bisa reaktif dalam mencegah pertumbuhan atau teknik invasif dari COVID-19 ini itu sedang banyak diteliti. Ada yang mungkin bilang dari kunyit, ada yang dari temulawak, ada yang dari empon-empon. Nah, itu perlu banyak penelitian, perlu banyak teori-teori empon-empon itu apa sih, bahannya apa saja yang dikandungnya, sehingga nanti dari bahan-bahan tersebut kira-kira zat apa yang bereaksi pada COVID-19 ini. Jadi, menurut Kerlinger, teori adalah himpunan konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi di antara variabel untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Mungkin kalau Bapak Ibu baca ini agak bingung ya, tetapi gampangnya begini.
Misalnya saya cari contoh yang umum. Bagaimana kita menjelaskan terjadinya hujan? Nah, itu kan ada hujan adalah itu masuk definisi. Komponennya apa saja? Oh, kalau hujan itu ada awan, ada kelembapan, ada suhu. Nah, awan, kelembaban, suhu sendiri ada teorinya sendiri. Nah, itu menjabarkan antara variabel, ya. Suhu berapa sih yang bisa dijadikan ciri-ciri kapan nih hujan mau turun? Kelembaban yang seperti apa? Awan yang bagaimana? Jadi kalau perakiraan cuaca tuh udah ketahuan. Oh, kalau ada awan yang seperti ini, suhunya sekian, kemudian kelembabannya sekian, maka tidak lama lagi akan turun hujan. Seperti itu, ya teorinya. Atau sama seperti pathway-nya terjadinya sebuah penyakit. Sudah ada tanda gejala, oh poliuri, oh polidipsi misalnya. Mau kemana nih? Nah, siapa tahu ke arah diabetes. Seperti itu. Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroti masalah. Nah, kalau misalnya kita melihat bahwa oh diabetes itu adalah suatu penyakit yang tidak sembuh, namun dapat diatasi dengan mengelola glukosa. Jadi, yaitu teori yang ada. Jadi kalau ada orang yang mengklaim bahwa oh ini obat untuk menyembuhkan diabetes, berarti kan harusnya tidak perlu dipercaya sebelum ada penelitian-penelitian terbaru yang menyatakan bahwa memang diabetes ini bisa sembuh. Ya. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis. Jadi kalau misalnya orang sudah terkena diabetes, nanti dia gejalanya seperti ini, tandanya seperti ini, 7 tahun kalau dia tidak mengalami perbaikan, dia akan mengalami ini, akan mendapatkan komplikasi ini. Seperti itu. Misalnya, kenapa diabetes bisa komplikasi ke ginjal, bisa komplikasi ke stroke, bisa komplikasi ke jantung. Nah, itu kan sebenarnya ada fakta-fakta. Ya, itu merupakan penelitian yang membutuhkan proses dan waktu yang sangat panjang. Jadi bagaimana cara mengembangkan kerangka teori? Yang pertama cari teori atau pustaka baca. Ya, jadi kalau yang namanya mau penelitian itu nggak bisa kita cuma diam, baca sekali selesai, enggak. Bahkan kadang kita harus cari sumber pustaka yang cukup banyak. Ya, jadi untuk skripsi saja itu minimal itu 20 pustaka ya dari buku maupun jurnal. Daftar variabel penelitian. Nah, ini perlu kita cek kembali penelitian kita variabelnya apa saja. Dari variabel tersebut tentu ada teori yang menyusunnya. Kemudian hubungan antara variabel yang akan saya jelaskan di slide berikutnya nanti ya. Kemudian kita buat kerangka. Ya, jadi kerangka ini menyatukan variabel-variabel yang berbeda. Kalau saya gambarkan misalnya rumah, kita buat kerangka. Kerangka itu menyatukan variabel. Contohnya ada pasir, ada semen, ada batu, ada kayu, ada air. Nah, itu semua bagian dari variabel, ya. Ini contoh, mohon maaf ini tidak jelas, tapi nanti mudah-mudahan kalau di slide Bapak Ibu bisa membesarkan sendiri ya. Ini adalah kerangka teori terkait dengan bagaimana mulainya terjadinya penyakit diabetes. Hal apa saja yang bisa dipengaruhi, dan ini ada variabel yang diteliti, keterangan variabel yang diteliti, dan variabel eksklusi kalau tidak salah. Ya, ini contoh nanti kalau bikin skripsi kerangka teorinya seperti ini. Ya, jadi dari umum yang besar, kemudian turun, bercabang ke hal-hal yang mempengaruhi, kemudian terjadinya apa gitu ya. Nah, dari kerangka teori masuk ke kerangka konsep. Kerangka konsep ini merupakan kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar konsep yang mendasari hipotesis. Jadi, kalau tadi kerangka teori sebanyak ini, kerangka konsep itu hanya terkait dengan hal-hal yang kita teliti. Konsep didefinisikan secara operasional sehingga dapat diukur dan diobservasi. Ini contohnya. Jadi, kalau kita cuma 2 variabel, ya hanya 2 saja. Namun ketika Anda buat kerangka teori itu banyak, ya.
Nah ini, kerangka konsep penelitian dan pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian-penelitian yang akan dilakukan. Ini saya ambil contoh misalnya proses persalinan dengan kejadian inkontinensia uri pada wanita premenopause. Misalnya, kita bisa membandingkan proses persalinan normal dengan proses persalinan seksio, seberapa banyak yang akan menjadikan kejadian inkontinensia uri pada wanita meningkat. Karena kita tahu bahwa pada wanita-wanita premenopause sering mengalami gejala inkontinensia. Apakah ini ada hubungannya dengan proses persalinan atau tidak? Nah, itu adalah sesuatu hal yang bisa kita jadikan sebagai sebuah topik penelitian. Nah, dari kerangka konsep kita masuk ke dalam definisi operasional. Jadi kerangka konsep tadi itu didefinisikan sebagai aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Kalau proses persalinan gimana cara mengukurnya? Berarti dengan wawancara, dengan cek dokumen seperti itu. Sehingga definisi operasional adalah semacam petunjuk kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Kalau inkontinensia gimana caranya? Oh, itu kita bisa buat dari kuesioner. Kita buat kuesioner yang berdasarkan teori mengenai inkontinensia. Misalnya, sebuah pertanyaan, apakah ibu dapat menahan buang air kecil ketika ada perasaan ingin buang air kecil? Nah, itu bisa. Ya, kemudian, apakah ibu dapat apakah ibu sering mengalami air kencing keluar terlebih dahulu sebelum sampai ke kamar mandi? Nah, itu juga bisa dijadikan pertanyaan atau cara mengukur bagaimana inkontinensia uri yang terjadi pada seorang wanita. Ya, tentunya hal itu contoh ya, karena nanti kalau dijadikan kuesioner betulan itu harus disusun kata-katanya supaya dapat dimengerti oleh responden dan nilai validitas serta reliabilitasnya cukup baik. Kemudian ruang lingkup definisi operasional, ada definisi konsep sebenarnya, tetapi kita biasanya langsung ke definisi operasional, cara ukur, alat ukur, hasil ukur, dan skala. Contoh kalau persalinan alat ukurnya apa? Alat ukurnya bisa melalui checklist ya, kan bisa yang persalinan apakah spontan, seksio atau dengan tindakan atau dengan alat misal. Hasil ukurnya tadi spontan. Kalau alatnya namanya checklist, lembar checklist, hasil ukurnya bisa tadi ya spontan, seksio atau dengan tindakan. Skalanya apa? Kalau skala Bapak Ibu harusnya belajar di biostatistik. Ada skala nominal, interval, rasio, dan ordinal. Ya. Nah, lanjut ke hipotesis. Hipotesis ini adalah pernyataan yang terdiri atas unsur yang dinyatakan dalam sistem untuk menerangkan suatu kejadian. Penjelasan sementara yang diajukan untuk menerangkan fenomena yang diamati, dan pernyataan yang bersifat dugaan mengenai hubungan antara variabel. Jadi, sebelum kita meneliti atau sebelum kita mengumpulkan data, kita sudah punya prediksi jawaban hasil dari penelitian kita. Ya. Jadi contohnya itu adanya hubungan antara motivasi belajar mahasiswa dengan prestasi belajar mahasiswa. Itu hipotesis alternatif. Kalau hipotesis nol, itu tidak ada hubungan antara motivasi belajar mahasiswa dengan prestasi mahasiswa. Jadi, kita udah tahu bahwa sebelum melakukan pengumpulan data, kita punya dua jawaban itu. Mana yang harus kita buktikan? Nah, nanti setelah data dikumpulkan, maka yang terbukti yang hipotesis alternatifkah yang diterima atau hipotesis nolkah yang diterima. Sehingga fungsi dari hipotesis adalah menunjukkan adanya masalah, menentukan relevansi fakta, menentukan rancangan penelitian, memberikan penjelasan, memberikan kerangka konklusi, memacu penelitian selanjutnya, dan mengarahkan penelitian. Ya,
Ini ada macam hipotesis tadi yang saya sudah sampaikan, ada hipotesis penelitian, ada hipotesis statistik, ada hipotesis alternatif, dan hipotesis nol. Ada hubungan, ada perbedaan antara apa dengan apa. Ya, hipotesis nol, tidak ada hubungan antara apa dengan apa. Tidak ada hubungan antara proses persalinan dengan kejadian inkontinensia uri pada wanita premenopause. Nah, itu salah satu bunyi hipotesis nol. Ya. Ciri hipotesis yang baik konsisten dengan penelitian sebelumnya, memberikan reasonable explanation, apa yang harus dijelaskan dengan fakta itu bisa kita mengerti ya, menyatakan dengan jelas dan lengkap hubungan atau pengaruh antar variabel, mendefinisikan variabel secara operasional dan terukur, dapat diuji secara empirik yang sederhana dan spesifik. Contoh, kalau saya dalam kebidanan menyatakan dengan jelas dan lengkap hubungan antar atau pengaruh antar variabel. Contohnya itu adalah penggunaan suntik KB 3 bulan dengan kenaikan berat badan ibu. Itu sudah jelas sekali bahwa kalau seorang ibu menggunakan suntik KB 3 bulan, 90%-nya akan mengalami kenaikan berat badan. Jadi bisa jadi hipotesisnya diterima, ya. Pengujian hipotesis bisa ditentukan dengan alat dan metode pengukuran, rancangan penelitian, subjek dan objek penelitian, penjelasan, sampel dan sampling, pengumpulan data, dan pengolahan data. Mungkin itu untuk proses kerangka konsep ya, kita masuk ke variabel. Di variabel, sebentar ya, pause dulu ya, sebentar. Kita lanjut lagi, ini masuk ke variabel. Variabel itu tadi sebenarnya agak sudah disinggung ya, adalah konsep yang memiliki macam-macam nilai. Atau variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Variabel adalah atribut objek yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lain. Contoh berat badan, tinggi badan, kinerja. Berat badan bisa diukur, punya variasi, ada yang beratnya 41, ada yang 50, ada yang 80, termasuk juga tinggi badan dan kinerja. Jenis hubungan simetri, terdapat hubungan antar variabel dan bersifat tidak ada yang saling mempengaruhi. Contohnya apa? Tidak ada yang saling mempengaruhi, ada hubungan tapi tidak ada yang saling mempengaruhi. Contohnya, misalnya hipertensi, hubungan hipertensi dengan stres. Stres bisa mempengaruhi hipertensi atau hipertensi bisa mempengaruhi stres. Ya, ada hubungannya, tapi tidak saling mempengaruhi. Apakah orang stres langsung hipertensi? Bisa jadi, tetapi kan hipertensi bisa jadi karena gaya hidup, karena penyakit lain, karena genetik, ya, seperti itu. Kemudian asimetri, hubungan antar variabel yang terjadi bersifat satu mempengaruhi ya independen atau variabel independen dan lainnya dipengaruhi oleh dependen. Contohnya apa? Misalnya pelayanan rumah sakit terhadap kepuasan pelanggan ya. Jadi pelayanan rumah sakit itu independen dan akan mempengaruhi kepuasan pasien. Ya. Kemudian resiprok, hubungan antar variabel yang sifatnya saling mempengaruhi, kausalitas bolak-balik. Contoh, misalnya hubungan merokok dengan penyakit paru-paru, gitu. Atau hubungan merokok dengan penyakit pernapasan, itu bolak-balik gitu, ya. Kemudian lanjut, variabel dilihat dari fungsinya. Yang pertama ada variabel independen, variabel bebas ya, variabel dependen, variabel terikat. Variabel moderat, ini variabel yang bisa diubah untuk mempengaruhi variabel independen maupun dependen. Variabel intervening itu adalah variabel pengganggu, ya, pengganggu independen maupun dependen, dan variabel kontrol, ya.
Tadi variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain menjadi sebab atau berubahnya suatu variabel lain. Contohnya apa? Contohnya usia. Usia bisa mempengaruhi apa? Penyakit diabetes, bisa mempengaruhi jantung, bisa mempengaruhi fungsi ginjal ya. Jadi variabel bebas juga merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi. Disebut juga dengan variabel prediktor, stimulus atau eksogen. Ini contoh, faktor kultural atau kelas sosial dapat mempengaruhi keputusan untuk datang ke pelayanan kesehatan. Ya, contoh kalau dia mohon maaf, misalnya profesor, apakah dia mau datang ke puskesmas? Belum tentu ya. Variabel bebas, misalnya pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan, dapat mempengaruhi variabel kepuasan pasien? Ya. Variabel sikap perawat adalah variabel bebas yang dapat dimanipulasi dan dilihat pengaruhnya terhadap lama perawat. Ya. Ini contoh variabel bebas. Variabel dependen atau tergantung ya adalah variabel yang dipengaruhi atau akibat karena adanya variabel bebas. Jadi faktornya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Contohnya apa? Misalnya pengembangan fasilitas kesehatan terhadap kepuasan pasien, maka variabel tergantungnya adalah kepuasan pasien. Variabel mendarat merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Contoh kalau ada penelitian yang berjudul tentang hubungan antara promosi cuci tangan dengan meningkatnya kesadaran perawat melakukan cuci tangan, ini variabel moderatnya adalah media promosi. Variabel bebasnya promosi cuci tangan dan variabel tergantungnya adalah kesadaran perawat melakukan cuci tangan. Variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang faktornya dikontrol oleh peneliti untuk menetralisir pengaruhnya. Variabel ini dikendalikan atau dibuat konstan. Contoh, ada pengaruh dukungan suami terhadap perubahan psikologi ibu postpartum. Ya, yang variabel bebas dukungan suami, variabel tergantung perubahan psikologi, variabel kontrolnya wanita. Boleh nggak sih kalau misalnya ada pengaruh dukungan suami yang kita ukur adalah laki-lakinya? Nah, itu perlu dipikirkan ya, apakah itu bisa dikendalikan atau dibuat konstan atau tidak. Kemudian variabel intervening atau pengganggu adalah variabel-variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Variabel pengganggu bersifat hipotetikal, artinya secara konkret pengaruhnya tidak kelihatan, tetapi secara teoritis dapat mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan tergantung yang sedang diteliti. Ini contohnya kalau jika motivasi terhadap tugas meningkat, maka kinerja mengerjakan tugas tersebut akan semakin meningkat. Ya, variabel bebasnya motivasi, variabel tergantungnya kinerja, variabel pengganggunya proses belajar. Ini kayak sekarang nih, misalnya semangat dari kuliah mau belajar tentang medlit, motivasinya sudah tinggi ya. Nah, kinerja nanti dalam pengerjaan tugas ini banyak hal. Ada yang tugasnya nggak bisa karena apa proses belajarnya, Bu, saya tidak terlalu paham menggunakan Google Classroom atau cara mengirim tugas melalui Google Classroom ini bisa. Bu, saya masalah sinyal, oke. Bu, saya masalah apa misalnya tugas lagi dinas dan sebagainya itu bisa terganggu ya. Secara umum tidak kelihatan, tetapi secara teoritis dapat mempengaruhi. Hipotesis lain, layanan yang baik akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Benar, kalau kita melayani dengan baik, kepuasan pelanggannya tinggi. Tapi tergantung kualitas jasa kita. Kita memberikan pelayanan yang baik, tapi kualitas jasa kita jelek, ya sama aja, kepuasan pelanggan jelek. Atau misalnya gini, kita melayaninya dengan baik, ternyata cabai yang kita jual busuk-busuk, ya sama aja ya. Gitu. Itu dari variabel ya, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu apa namanya? Salah satu
pelengkap dari mata kuliah metodologi penelitian. Mungkin jika ada yang didiskusikan boleh melalui WA atau melalui Google Classroom. Jangan lupa untuk tugas dikerjakan. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.